Assalamualaikum, hai. Jumpa kembali di Nancy Guru SMP Informatika. Kali ini kita akan belajar materi tentang dampak sosial informatika kelas 8. Sebelum mulai, yuk jangan lupa klik tombol like, dan yang belum klik subscribe, yuk deh klik subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Peta konsep dampak sosial informatika. Di sini ada 3 ya. Yang pertama, media sosial, mengkaji kritis informasi, dan cyberbullying. Kita akan membahas yang media sosial dulu ya. Apakah kalian pernah mendengar Instagram, Twitter, TikTok? Nama-nama tersebut adalah nama aplikasi media sosial. Mungkin kalian sudah memiliki aplikasi tersebut dan menggunakannya. Selain memberikan manfaat, sadarkah kalian bahwa aplikasi tersebut mempunyai dampak yang negatif? Apakah kalian pernah mendengar istilah hoax atau kabar bohong? Cyberbullying? Berhati-hatilah, karena di media sosial banyak sekali informasi atau berita yang salah, menyesatkan, atau tidak benar. Media sosial juga sangat potensial untuk menjadi tempat melakukan cyberbullying. Media sosial adalah media interaktif yang memungkinkan penggunanya untuk berkreasi, menuliskan ide dan ekspresi, serta membagikan informasi tersebut dalam komunitas virtual. Komunitas virtual tersebut berjalan di atas jaringan komputer atau internet. Media sosial sering disebut produk web 2.0, di mana pengguna dapat menciptakan kontennya sendiri. Aplikasi media memiliki banyak fitur. 1. Interaktif dan berbasis internet. Interaktif berarti saling aktif, dapat melakukan dialog di antara pengguna media sosial. Kedua, pengguna dapat menciptakan konten seperti teks, foto, video, animasi, avatar, dan data, serta berinteraksi dengan pengguna lain dalam bentuk komentar. Ketiga, pengguna dapat membuat profil dan membuat jaringan sosial pertemanan dengan orang tertentu atau grup tertentu. Klasifikasi media sosial. Teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini makin banyak digunakan memiliki dampak sosial bagi masyarakat. Kalian mempelajari dampak sosial informatika agar memiliki perilaku etis ketika berinteraksi dengan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi menciptakan dunia baru yang disebut dunia maya, di mana kalian adalah warganya. Sebagai warga dunia maya yang modern dan canggih, kalian juga memiliki tanggung jawab. Kalian harus memiliki perilaku yang etis yang didasari oleh kemampuan mengkaji informasi yang ada di media sosial. Kalian juga harus menghindari perilaku yang tidak terpuji dan harus menghormati privasi dan hak orang lain. Media sosial itu tidak hanya YouTube, video, TikTok, Instagram, ya, tapi juga ada klasifikasinya. Dan berikut adalah klasifikasi media sosial. 1. Blog, yaitu web blog, contohnya WordPress dan Blogger. 2. Forum, contohnya PHP, BB, Stack Overflow. 3. Microblog, contohnya Wix, Tumblr, Medium. 4. Photo sharing, contohnya Photobokeh, Google Photo, Flickr. 5. Video sharing YouTube, contohnya video, TikTok, dan lain-lain. 6. Social network, contohnya Facebook, Instagram. 7. Social gaming, contohnya Farmville, World of Warcraft, Mafia Wars. 8. Social bookmarking, Twitter, Pinterest. Sebuah studi menarik oleh New York Times Consumer Insight Group mengungkapkan motivasi pengguna untuk berbagi informasi di media sosial yaitu seperti berikut. 1. Berbagi dan meneruskan informasi. 2. Dukungan terhadap isu yang disetujui oleh pengguna. 3. Berinteraksi, saling berbagi, dan menumbuhkan hubungan yang baik dengan saudara, kolega, teman, bahkan orang lain yang baru dikenal. 4. Berpartisipasi dan bergabung dengan sesuatu hal baru yang terjadi di kehidupan. 5. Membangun citra dan menunjukkan kemampuan diri. Media sosial memiliki dampak positif dan dampak negatif.
Nah, dampak sosial informatika itu sendiri mencakup cara teknologi mengubah cara kita berinteraksi dan berkomunikasi. Ini termasuk pengaruh positif dan negatif yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Dampak positif informatika: kedekatan sosial antar penggunanya, kemudian mempermudah komunikasi. 3. Proses rekrutmen karyawan, penegakan hukum dan investigasi, dan menambah lapangan pekerjaan. Kemudian, dampak negatif informatika: 1. Pengaruh terhadap kesehatan dan mental korban. 2. Berita bohong atau berita palsu serta ujaran kebencian. 3. Pencurian data. Mengkaji kritis informasi media sosial. Sebelum membagi atau memposting suatu berita, sebaiknya kita perlu memahami lebih dalam apakah informasi ini valid atau palsu. Cara untuk mengetahui berita bohong atau informasi palsu yaitu seperti berikut. 1. Mengembangkan pemikiran kritis. Baca dan pelajari yang dilihat dan didengar secara rasional dan kritis. Pikirkan mengapa cerita ini ditulis. Apakah untuk meyakinkan tentang sudut pandang tertentu? Apakah akan berujung ke pengiriman uang? Kedua, memeriksa sumber informasi. Cermati apakah ada kesalahan ejaan nama perusahaan di dalam alamat web tersebut atau ekstensi dari web. 3. Melakukan cek and recheck dari liputan lain. Pengecekan berita dapat dimulai dengan melihat liputan di media utama atau mainstream, karena media profesional mainstream memiliki pedoman editorial yang ketat dan jaringan luas dengan wartawan yang sangat terlatih. 4. Cek validitas gambar. Untuk mendeteksi validitas gambar, dapat digunakan tools seperti Google Image Search untuk memeriksa dari mana gambar berasal dan apakah itu telah diubah. 5. Gunakan akal sehat. Misalnya, kita mendapat hadiah mobil tanpa pernah mengirimkan undian apapun, atau penyedia internet membagikan voucher gratis besar-besaran kepada semua penggunanya. Informatika dalam pendidikan. Penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan mempermudah akses materi dan pembelajaran. Kalian dapat belajar secara interaktif dan menjelajahi informasi melalui internet dengan lebih efisien. Manfaat informatika. Dampak positif dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas, informatika mempermudah akses belajar bagi siswa. Layanan kesehatan, konsultasi dokter dapat dilakukan secara online. Keterlibatan masyarakat. Teknologi memperkuat partisipasi dalam kegiatan sosial. Akses informasi. Informasi penting mudah diakses melalui internet. Cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan jahat yang terjadi melalui teknologi, di mana orang dapat menghina atau mengancam orang lain secara anonim. Ini dapat menyebabkan kesedihan dan kecemasan pada korban. Cyberbullying biasanya dilakukan secara berulang dan dalam waktu yang lama terhadap seseorang, di mana korban tidak mudah melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Ada perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan ini dapat mengacu pada fisik, finansial, maupun mental. Kecanduan gadget. Kecanduan gadget dapat mengganggu keterhubungan sosial, membuat individu kehilangan momen berharga dengan orang-orang di sekitar mereka. Penting untuk menemukan keseimbangan dalam penggunaan teknologi. Jadilah pengguna teknologi yang cerdas dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan digital sehari-hari. Sekian materi kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.